Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya men-setting untuk penonton-penonton yang ditargetkan pada penonton luar negeri, teman-teman. Karena ada yang komen menanyakan bagaimana caranya menargetkan untuk penonton-penonton luar Indonesia atau penonton luar negeri. Untuk itu kita akan bahas di video kali ini, jangan di skip-skip, akan ada informasi yang cukup daging untuk kalian semua. Untuk menargetkan penonton-penonton luar negeri, kita itu harus paham dulu sebenarnya targetingnya seperti apa. Ya, konsep targeting itu adalah kita melihat bagaimana atau apa yang sebenarnya orang-orang luar negeri itu sukai. Jadi ketertarikan tentang konten-konten seperti apa yang mereka sukai. Nah, saya sudah meriset hal tersebut dan memang ada beberapa konsep yang orang-orang luar negeri itu suka terhadap konten-konten seperti ini. Dan sudah saya rangkum semua pada video saya selanjutnya setelah ini. Nanti teman-teman bisa nonton ya teman-teman, yang thumbnailnya seperti ini nih. Tetapi secara sederhana saya bisa memberikan kesimpulan bahwa orang-orang luar negeri atau penonton-penonton luar negeri itu suka terhadap konten-konten yang berkonsep tentang yang pertama tutorial, yang kedua motivasi, yang ketiga reaction, dan yang keempat adalah konten-konten yang menargetkan untuk penonton-penonton anak-anak. Again, anak-anak itu masih masuk dalam urutan teratas views yang tertinggi jika kita membuat konten yang targetnya itu penonton anak. Dan untuk settingnya sebenarnya tidak memerlukan settingan macam-macam ya untuk di channel YouTube kita. Dan untuk settingan channel sebenarnya tidak harus yang bagaimana-bagaimana ya, tapi cukup setting secara sederhana karena tidak ada settingan khusus untuk channel yang menargetkan penonton-penonton luar negeri. Hanya ada sedikit yang dirubah dalam settingan channelnya. Oke, langsung saja ya kita lihat bagaimana sebenarnya untuk settingan channel jika kita ingin menargetkan penonton-penonton yang ada di luar negeri. Oke, check it out. Oke teman-teman, ini merupakan YouTube Studio dari channel saya ya. Saya coba ambil salah satu video untuk bagaimana mempraktekkan untuk channel setting luar negeri ya. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal tarik ke bawah ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya, pada sertifikasi bahasa dan teks. Teman-teman untuk bahasa video tinggal teman-teman rubah. Misalkan untuk defaultnya itu kalau misalkan saya ini adalah bahasa Indonesia ya, tinggal saya ganti pada bahasa yang asing. Misalkan bahasa Inggris atau bahasa apa ya. Tapi lebih bagusnya bahasa Inggris karena bahasa Inggris merupakan bahasa universal. Kemudian pada kolom bahasa dan judul dan deskripsi itu masih Indonesia teman-teman ya. Teman-teman juga bisa ganti untuk ke bahasa Inggris ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa lihat seperti ini. Setelah kita lihat settingan seperti ini, kita coba masuk pada di setelan yang ada di sebelah kiri channel ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, tinggal teman-teman lihat ya untuk setelan channelnya ya teman-teman ya. Untuk negara domisili, teman-teman tidak perlu mengganti apapun. Kalau misalkan kita tulis Indonesia, ya tetap Indonesia ya, jangan dirubah ke US, ke Argentina, ke Australia, ataupun kemanapun yang ada di luar Indonesia. Karena ini terkait nanti pengiriman PIN AdSense ya, ketika teman-teman sudah dimonetisasi channelnya. Jadi kan kalau misalkan teman-teman memilih negara US ya teman-teman, terus PIN-nya dikirim ke Indonesia, itu agak sedikit rancu dan membuat YouTube itu menilai bahwa kamu adalah orang yang memberikan identitas palsu seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak perlu diganti untuk negara domisilinya, tetap Indonesia. Ini untuk keamanan juga ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pilih dan dirubah untuk tes dan percobaan, silahkan. Tetapi untuk saya sarankan untuk tidak ya teman-teman, karena saya juga sudah memiliki channel yang memang menargetkan penonton-penonton luar negeri, tetapi saya tidak merubah untuk negara domisilinya karena saya maunya aman-aman saja seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman berniat untuk merubahnya, untuk melihat seperti apa sih kalau misalkan ini dirubah, silahkan, tetapi saran saya untuk tidak ya teman-teman ya. Kemudian juga karena kita menargetkan penonton luar negeri, jangan lupa untuk judul, deskripsi, kemudian thumbnail juga itu teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Misalkan ya teman-teman itu sudah membuat konten-konten yang targetnya luar negeri, tapi thumbnail teman-teman tertulisnya bahasa Indonesia. Cara membuat atau cara mendapatkan $1.000. Orang-orang luar negeri kebanyakan itu tidak tahu dan tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya thumbnailnya teman-teman berbahasa Indonesia, kemungkinan juga tidak akan diklik oleh orang-orang atau penonton yang ada di luar negeri. Untuk itu thumbnail, judul dan deskripsi juga harus bahasa Inggris, sehingga kalau misalnya pun dia akhirnya masuknya ke Arab Saudi misalkan, orang Arab Saudi juga kan pintar bahasa Inggris, bisa setidaknya bisa membaca dan melihat apa tulisan dari bahasa Inggris dari thumbnail dan judul, sehingga kalau misalkan pakai bahasa Inggris kemungkinan besar untuk diklik juga sangat besar. Jangan sampai melupakan hal ini ya teman-teman untuk channel-channel yang kita targetkan pada penonton luar negeri. Nah setelah itu kita juga masuk pada
subtitle ya teman-teman. Subtitle ini juga teman-teman bisa lihat ya. Kalau di sini kan masih ada bahasa Indonesia untuk subtitlenya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau merubah ke penonton-penonton luar negeri, teman-teman bisa menambahkan untuk subtitlenya ya. Subtitlenya di sini tinggal teman-teman ganti. Misalkan kita mau tambah bahasa di sini, tambah bahasa itu tinggal teman-teman pilih saja, mau bahasa Inggris kah, mau bahasa Korea, bahasa Cina, entah semua teman-teman bisa tambahkan agar ketika kalau misalkan akhirnya konten kita masuk pada negara-negara yang bukan Indonesia, ketika mereka menonton, mereka punya opsi untuk menampilkan subtitle sesuai bahasa mereka. Untuk itu, penambahan subtitle juga sangat penting untuk teman-teman setting agar bisa ditonton oleh orang-orang yang ada di luar Indonesia. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit settingan ya. Sebenarnya karena memang tidak ada settingan khusus yang bagaimana juga untuk target penonton luar negeri. Intinya adalah deskripsi, judul, thumbnail, subtitle itu semua teman-teman bisa gunakan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah bahasa universal yang bisa dipakai di seluruh negara. Jadi kalaupun konten teman-teman masuk di Arab Saudi, di Korea Selatan, itu juga tetap bakalan bisa dimengerti oleh orang-orang tersebut karena bahasanya bahasa universal. Dan untuk konten-konten seperti apa yang konsepnya itu bisa menargetkan penonton luar negeri, teman-teman bisa nonton video saya yang ini yang akan tayang besok ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari saya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jika teman-teman merasa bermanfaat untuk teman-teman, silahkan di komen, di like, dan di share. Serta jangan lupa di subscribe untuk bantu saya meningkatkan channel ini berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Thank you for watching me and see you next video.